Baik, kita akan langsung berdiskusi terkait dengan tema kita malam hari ini, menyehatkan kekuasaan. Saya ingin ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, saat ini kita tahu tengah hangat begitu ya Bu ya, mencuat terkait salah satu klausul di RUU Daerah Khusus Jakarta yang menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan penghapusan pilkada begitu Ibu. Nah, apakah kalau kita melihat dari usulan klausul ini Bu, apakah ini menjadi indikasi dari hegemoni kekuasaan Bu Siti? Iya, ini memang perkembangannya menurut saya tidak maju tapi ditarik mundur. Sesuai dengan perkembangan terakhir kita melihat praktek desentralisasi dan otonomi daerah itu betul-betul mundur. Dengan adanya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dan juga tentang Cipta Kerja itu sama, desentralisasi kita itu urusan-urusan yang tadinya menjadi miliknya daerah lalu dikelola sendiri bukan oleh provinsi lagi tapi oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang membingungkan tentunya. Kita bersepakat dengan demokrasi tahun 98 itu tidak lain tidak bukan untuk memberikan kepastian gitu ya. Bahwa kekuasaan itu tidak terkonsentrasi di satu tangan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ya. Maka itu yang menurut Montesquieu dan John Locke gitu ya, bahwa pembagian kekuasaan itu untuk memberikan satu kepastian kepada kita semua warga negara bahwa itu dikelola secara rasional, secara tentunya transparan dan akuntabel gitu. Nah, tapi kita menjalankan demokrasi sejak 98 sampai 2023 ini sudah 25 tahun gitu ya. Kita tidak move on. Kita jalan di tempat dan terakhir ini memang ditarik mundur semundur-mundurnya. Karena apa? Karena memang berdemokrasi kita tanpa penegakan hukum. Dikatakan bahwa negara kita negara hukum. Itu betul-betul benar secara de jure, tapi de facto sama sekali tidak seperti itu. Nah, ini ada kesenjangan antara de jure dan de facto yang membuat demokrasi kita tertatih-tatih. Khususnya dalam pemilu saat ini. Khusus lagi dalam pembahasan revisi Undang-Undang DKJ ya, Daerah Khusus Jakarta. Nah, tentu sebagai revisi itu diharapkan jauh lebih baik. Bukan lebih baik, bukan malah jadi mundur begitu ya. Dan malah kita diputus semua perkembangan. Kalau kita melihat juga indeks kualitas demokrasi kita juga semakin mundur begitu ya Bu Siti. Oke, Pak Sukidi, kalau kita melihat dalam sisi demokrasi konstitusional, tadi seperti yang sempat di-mention juga oleh Bu Siti begitu, bahwa kekuasaan ini kan seharusnya tunduk pada aturan hukum. Namun saat ini kalau kita melihat Pak, banyak yang menilai hukum justru diperalat untuk legitimasi manuver penguasa. Ada sepakat dengan penilaian seperti ini dari masyarakat? Itu ekspresi dari Machiavellian ruler. Jadi penguasa Machiavelli yang merobek-robek negara hukum menjadi negara kekuasaan. Dan Machiavelli Jawa ini telah bertindak melawan konstitusi yang diwariskan oleh Bung Hatta. Bung Hatta sadar betul bahwa negara ini adalah negara hukum dan semua tunduk pada hukum. Karena Bung Hatta begitu khawatir bahwa pengalaman penindasan di masa silam dengan kolonialisme itu memberikan pelajaran terbaik bahwa kekuasaan itu memang harus dibatasi. Dengan pembatasan itu maka semua diatur sesuai hukum sehingga rule of law menjadi satu pegangan bersama untuk kita hidup bernegara. Nah, rule of law itu digeser, dirubah menjadi rule by law. Dan ini satu tindakan melawan pendiri bangsa. Dan itu tidak dibenarkan dari segi apapun. Karena apa? Karena ini sudah betul-betul merobek-robek inti dasar negara hukum menjadi negara kekuasaan. Itu pertama. Yang kedua yang terkait dengan itu adalah amanah Bung Karno itu sendiri. Bahwa Bung Karno selalu menegaskan bahwa republik ini untuk melayani semua. Untuk kebajikan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Dan itulah inti republik. Nah, sekarang ini kita saksikan bahwa republik ini tidak semangatnya begitu. Republik ini justru berbau nepotisme, dan nepotisme itu dipertontonkan secara vulgar tanpa ada perasaan bersalah. Dan rasa malu ini hilang. Apa yang oleh Ben Anderson sebut sebagai long life shame, rasa hidup malu selamanya, itu tidak ada dalam penyelenggara negara. Orang terlibat korupsi dan tidak ada perasaan bersalah. Orang terlibat kejahatan dan tidak ada perasaan malu. Dan ini menjadi satu awal dari
kerasukan, kerusakan negara. Oke, baik Pak Sukidi. Kita akan lanjutkan, tetapi kita akan lihat dulu ini sudah ada polling sederhana yang kami lakukan melalui media sosial dengan pertanyaan apakah kita perlu menentang kolusi dan nepotisme. 91% responden menyatakan perlu menentang kolusi dan nepotisme. Pak Sudirman, Anda pernah duduk di kabinet, punya pengalaman di sana Pak. Dari pengalaman Anda, apakah memang begitu luas dan kuatnya dominasi penguasa sehingga birokrasi sendiri dapat tunduk tak berkutik atau ada politik quid pro quo? Sebetulnya secara norma sih tidak begitu ya, karena kan sudah jelas ada 3 pilar kekuasaan kan, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Di bawah eksekutif ada birokrasi yang juga punya norma-norma, punya norma kemandirian dan sebagainya. Tetapi memang kalau orang sudah melampaui kepatutan atau kewajaran, itu hal-hal yang sebetulnya dilarang hukum pun diterabas, atau sebaliknya hukumnya dirubah sesuai dengan apa yang dimaui. Makanya sering saya sampaikan bahwa pada level paling tinggi itu pemimpin dimanapun tidak cukup menjalankan perilaku dengan legalistik gitu. Karena hanya kalau legalistik itu dengan cepat dia akan merubah hukum supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi yang paling penting dijunjung tinggi adalah orang yang paling atas itu harus menjaga etik, harus menjaga norma tertinggi, harus menjaga moral gitu. Nah, saya teringat buku judulnya Bad Leadership, warnanya merah, terbit tahun 2004 si Barbara Kellerman tuh. Dia mendefinisikan bad leadership itu cirinya adalah korup, tidak kompeten, kejam, kemudian tidak memperhatikan aspek lingkungan dan kepatutan. Nah, salah satu ciri dari pemimpin buruk adalah di dalam berbagai kesempatan dia selalu meningkatkan namanya centrality, increasing centrality. Jadi membuat dirinya makin hari makin kuat, makin penting, dan mengabaikan unsur-unsur kontrol yang menurut saya ini sedang berlangsung. Jadi misalnya bagaimana parlemen diprotoli, dipreteli kewenangannya atau kemampuannya, bagaimana kampus dibungkam, bagaimana masyarakat sipil itu di persekusi, bagaimana para opinion leader independen itu menjadi ketakutan. Ini yang saya sebut sebagai ibarat mengendarai mobil, remnya sedang dirusak, speedometer sedang dirusak, spionnya dirusak, sehingga kelihatannya kencang, tapi sebetulnya kita sebagai bangsa sedang mengalami bahaya. Dan blong remnya. Saya kira saya bisa ke sana dan karena itu benar sekali bahwa sudah waktunya kekuasaan ini disehatkan. Karena kalau tidak, memang makin hari yang jadi korban adalah seluruh bangsa ini. Oke, baik. Mempertaruhkan bangsa ini sendiri begitu apa yang menjadi perilaku pemimpin. Baik, kita akan melihat kembali ada jejak pendapat yang kami lakukan dengan pertanyaan apakah penyalahgunaan kekuasaan ini dapat dianggap korupsi. Dan hasilnya kita lihat 91% responden menilai penyalahgunaan kekuasaan dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Baik, Pak Sukidi, ketika muncul narasi penyalahgunaan kekuasaan begitu Pak, ini bukankah seharusnya birokrasi dapat berlindung kepada undang-undang untuk menjaga muruah, profesionalitas dan tentunya netralitas Pak? Sebenarnya yang terjadi demokrasi itu dibunuh secara perlahan, pelan-pelan, gradual, dan sistematis. Dan salah satu cara terbaik untuk membunuh demokrasi dan yang sekarang sedang diperagakan secara terbuka itu melalui apa yang Profesor Harvard Law School sebut sebagai constitutional hardball. Jadi ini eksploitasi konstitusi secara brutal untuk melayani kepentingan politik sendiri. Karena itu ini sebenarnya membahayakan sekali karena apa? Karena konstitusi dirobek-robek demi kepentingan sendiri, sementara mandat dari pendiri republik, konstitusi ini untuk terciptanya satu social order, untuk kebaikan bersama. Sehingga itu mestinya selalu menjadi pegangan. Kita harus menjaga apa yang oleh Profesor Harvard sebut sebagai constitutional forbearance. Institutional forbearance. Jadi ada sikap pengendalian diri untuk tidak merusak institusi-institusi lain, terutama institusi demokrasi, institusi hukum, demi kebaikan bersama. Karena itu kesadaran untuk bersikap sabar
mengendalikan diri, self restraint untuk tidak mencampuri lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga-lembaga lain dalam pranata kehidupan kita berbangsa, itu menjadi instrumen terbaik untuk menata kembali demokrasi kita. Jadi tidak cawe-cawe begitu ya? Tidak cawe-cawe, exactly. Baik. Pak Sudirman, kalau kita lihat tadi terkait dengan cawe-cawe begitu ya, belakangan kita lihat banyak tanda kutip catatan hitam penguasa yang diungkap ke publik terkait dengan khususnya soal cawe-cawe yang juga kita dengar hangat adalah KPK. Kemudian soal berpolitik keluarga presiden tadi yang juga sempat kita bahas dan lain-lain. Dan masyarakat akhirnya jadi bertanya, apa sebenarnya yang tengah terjadi saat ini, Pak? Secara positif saya ingin mengatakan kita sedang menikmati buahnya demokrasi dan buahnya media sosial atau dunia digital. Mengapa demikian? Karena sering saya katakan di zaman sekarang ini menyembunyikan kejahatan nggak bisa lama. Karena soal waktu akan muncul. Nah sekarang yang terjadi adalah panen masalah-masalah yang disembunyikan begitu ya. Karena apa? Karena ada demokrasi yang membuka peluang bagi sirkulasi kepemimpinan. Maka orang sekarang berpikir bagaimana melakukan koreksi gitu. Nah kemudian kenapa saya sebut memanen manfaat dari media sosial? Karena yang dulu disembunyikan, ternyata orang ingat di Google muncul semua gitu. Ada jejak digitalnya ada begitu jejak ya? Dan begitu pun orang yang mengalami, termasuk saya juga mengalami hal-hal yang lucu-lucu. Ya sekarang waktunya untuk disampaikan pada publik, karena itu hak publik untuk mengetahui bahwa bagaimana praktek penggunaan kekuasaan itu telah berjalan dengan tidak proper, tidak pada tempatnya. Dan publik berhak tahu. Mengapa? Karena tadi dikatakan oleh kedua profesor kita, mereka-mereka itu termasuk saya ketika duduk di kementerian, itu kan menjalankan mandat publik. Bukan disuruh oleh ibu saya atau bapak saya, tapi disuruh oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaannya sebaik-baiknya bagi kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri maupun keluarganya. Jadi, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu akan muncul dan mungkin akan makin deras karena sepertinya ada satu semangat bahwa ini tidak boleh dibiarkan tanpa koreksi. Oke, baik. Kita akan kembali melihat polling atau jejak pendapat yang kami lakukan juga di media sosial. Kami bertanya, Anda percaya berbagai narasi yang meragukan netralitas aparatur negara? Dan ini ada 75% responden yang mempercayai ada narasi yang meragukan netralitas aparat negara. Ibu Siti, bagaimana kemudian dengan legitimasi pemilu yang kemudian dipersepsikan tidak jurdil oleh masyarakat ini sendiri, Bu? Iya, memang kita sedang dilanda public distrust, gitu ya. Jadi ketidakpercayaan publik kepada tentu tadinya kepada partai, kepada pemerintah, lalu dengan pemilu itu kepada penyelenggara, gitu. Baik itu KPU RI, Bawaslu RI, gitu ya. Jadi ketidakpercayaan seperti itu tentu tidak tanpa alasan. Ada alasannya, ada bukti-bukti konkretnya yang membuat masyarakat tidak percaya. Maka ini pemilu kita yang ke-6 kali, 2024 ini pemilu yang menurut saya taruhan yang luar biasa. Kita mau take off tapi digandoli gitu ya, oleh keinginan-keinginan yang kita tidak mau take off, kan gitu. Tidak boleh take off kita ini. Lah, kalau boleh take off berarti mestinya hukum itu betul-betul diutamakan sebagai landasan yang kokoh untuk kita menjalani semua tahapan pemilu. Lah, ketika tahapan pemilu tidak dilandasi hukum yang kokoh, apa yang terjadi? Menghalalkan semua cara. Bahkan gitu ya, menabrak-nabrak konstitusi tadi itu. Istilahnya Mas Sukidi merobek-robek, enggak merobek lagi nih, menghancurkan. Gitu. Lah, ini yang tidak boleh. Jadi siapapun yang melanggar konstitusi, karena konstitusi itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi ini bukan untuk dinyatakan, tapi dijalankan, ditaati gitu ya, menjadi acuan, rujukan kita semuanya. Dan ini harus diperankan dengan sangat bagus oleh 3 cabang kekuasaan tadi itu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Lah tentu eksekutif sebagai pemegang otoritas tertinggi bidang eksekutif tadi itu menurut saya tanggung jawabnya luar biasa. Apalagi dengan sistem presidensial kita, apalagi dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Lah ini yang taruhan-taruhan tadi itu menurut saya kayak
dinafikan, diabaikan. Apa jangan bisa dikatakan bahwa pemilu kali ini pemilu yang terburuk begitu sepanjang kita mengadakan pemilu juga, Bu Siti? Tadinya kita berharap pemilu 2019 itu tidak terulang karena kita nilai masih tidak bagus kan gitu. Maka pemilu 2024 ini akan ada perbaikan-perbaikan. Kok bukan perbaikan yang kita lakukan, malah keburukan-keburukan ya ini. Ini yang tidak bagus menurut saya. Jadi distrust tadi itu ekspresi yang sangat gitu ya, clear, sangat jelas terang benderang bahwa masyarakat kita sedang tidak percaya ini. Tahapan ini dilalui dengan benar enggak? Kompetisi kontestasinya sehat tidak? Mengapa kalau memang benar dan sehat, berkualitas, mengapa seperti ini gitu loh. Contoh kasus yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu kan menjadi bumerang bagi kita. Itu belum selesai, itu belum tuntas. Dan itu yang akan terus dipertanyakan. Lah, meskipun oh ya kembali lagi itu keputusan Mahkamah Konstitusi legal binding kan gitu. Tidak seperti itu juga masyarakat membacanya. Lah ini yang nanti harusnya dikoreksi atau dengan bahasa lain disehatkan. Menyehatkannya dengan apa ini gitu ya? Dimulai dari mana, dengan apa? Ini seperti iya, sudah kalau seperti peran benang kusut leadershipnya nggak begitu ada ya. sama sekali, gimana? Oke, gitu. baik. Nanti kita akan bahas terkait hal itu, Ibu Siti, Pak Sukidi dan juga Pak Dirman. Tetapi kita harus ikuti dulu jeda pariwara berikut ini dan kita akan ikuti dulu headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami masih akan kembali. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.